Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat gemilang mitra bangunan. Kali ini kita akan melakukan aktivitas ziarah kubur ke salah satu aulia yang mana terletak di Priok. Orang-orang sekitar Jakarta atau di Jakarta menyebutnya Makam Mbah Priok atau Habib Hasan Al-Haddad. Ya, saat ini kita sedang melewati Jalan Kalibaru menuju Makam Mbah Priok. Ya, saat ini kita sudah melewati jalan utama Jalan Kalibaru menuju ke Makam Mbah Priok. Dari Jalan Kalibaru ini perjalanan sekitar 5 km menuju Makam Mbah Priok. Makam Mbah Priok sendiri terletak di Pelabuhan Tanjung Priok, Koja, Jakarta Utara. Dikenal makam keramat oleh masyarakat DKI. Makam ini pernah ingin digusur oleh Pemprov DKI Jakarta, namun gagal menyusul terjadinya bentrokan dengan warga yang ingin makam Mbah Priok dipertahankan. Iya, kita sudah mulai memasuki area makam Mbah Priok. Ya, di sini ada pelangnya. Makam Waliullah Keramat Tanjung Priok Syekh Syed Mbah Priok. Ya, kita sudah mau memasuki pintu gerbang utama makam Mbah Priok. Sini sangat jelas Kubah Al-Haddad. Di sini untuk memasuki tempat makam Mbah Priok ini, uang parkir bayar di muka. Tadi kita dikenakan biaya parkir 10.000 per mobil. Ya. Ada beberapa jamaah ziarah sedang berjalan. Kita memasuki area parkir untuk para pengunjung atau para peziarah. Sono aja mas, sono. Emang nggak boleh? Ya udah situ. Ya. Ya, inilah area parkir makam Mbah Priok. Parkiran sangat luas. Kakak Rara sedang berlari-lari karena suasana cukup lenggang dan syahdu. Baik, kita jalan menuju makam Mbah Priok. وسع كرسي السماوات والأرض وليزيد ما هو علي العظيم
area parkir buat motor. Kegiatan cukup ramai. Kita sudah memasuki makam Mbah Priok. Amin ya Allah Pintu masuk utama menuju makam Mbah Priok. Ya, tiang penyangga area makam Mbah Priok sangat banyak ya, tiang penyangganya, tiang-tiangnya sangat gede-gede dan banyak ya. Ini mungkin kalau dihitung bisa sekitar 40 tiang ya. Ternyata ini Kakak Rara, Abang Al, dan Bunda sudah ada di lokasi makam Mbah Priok, sudah duluan. Ditemanin dengan beberapa jamaah, beberapa peziarah yang sudah datang duluan. Mereka masih mengobrol karena memang menunggu saya untuk memimpin doa dan zikir bersama. Kita mencoba mengelilingi bangunan utama makam Mbah Priok. Di sini terdapat doa-doa memasuki makam aulia. Ya. Dan ada doa-doa bacaan Yasin dan tahlil. Ada pengunjung yang sudah selesai berziarah, ada pula pengunjung yang sedang datang untuk memulai doa di makam Mbah Priok. Tujuan para berziarah ini semata-mata yang pasti mengharapkan ridhonya Allah dengan mengharapkan berkahnya, dengan mengharapkan karunia-Nya Allah. Inilah makam utama Habib Hasan Al-Hadad.
Di samping makam ini terdapat beberapa makam. Untuk makam siapanya sendiri, saya pribadi tidak mengetahui sejarahnya ini makam siapa. Cuman dari beberapa info, ini makam merupakan makam para habib ataupun para syarifah. Tapi saya belum bisa menjelaskan itu makam siapa karena memang keterbatasan informasi yang masuk ke saya. Ya, ini adalah bangunan utama dari makam Mbah Priok. Sangat banyak sekali para peziarahnya karena memang kita datang pada malam hari. Baik. Pada awal mulanya di makam Habib Hasan ditancapkan dayung sebagai nisan yang lama-kelamaan di sekitarnya tumbuh berkembang pohon tanjung. Sedangkan priok yang tadinya berada di sisi makam terus bergeser ke tengah laut. Konon menurut warga, setiap 3-4 tahun priok itu muncul di lautan dengan ukuran makin membesar. Dari peristiwa itulah nama Tanjung Priok mulai dilekatkan di kawasan Jakarta Utara. Singkat cerita, Belanda ingin membangun pelabuhan peti kemas di Tanjung Priok. Belanda berencana memindahkan makam Mbah Priok yang awalnya berada di pelabuhan Tanjung Priok ke wilayah pelabuhan Peti Kemas Koja, Jakarta Utara. Namun rencana itu gagal lantaran ada makam keramat di sana, yaitu makam Habib Hasan bin Al-Haddad atau Mbah Priok. Sedangkan Tanjung Priok menurut versi sejarawan dalam buku saku kasus Mbah Priok karya Ahmad Syafi'i Mufid, Robi Nur Hadi, dan Kiai Haji Zulfa Mustafa, sejarawan Ridwan Saidi menuturkan Tanjung Priok tidak bisa dikaitkan dengan Mbah Priok. Nama Tanjung Priok justru terkait Aki Tirem, penghulu atau pemimpin daerah Warakas yang tersohor sebagai pembuat priok. Sedangkan kata Tanjung merujuk pada kontur tanah yang menjorok ke laut atau tanjung. Buku itu juga mempertanyakan risalah manaqib yang dikemukakan ahli waris Mbah Priok. Dalam risalah tersebut, Mbah Priok disebut sebagai penyiar Islam yang lahir pada tahun 1727 di Palembang. Kemudian pergi ke Batavia setelah dewasa untuk menyebarkan agama Islam. Dia meninggal pada tahun 1756 dalam usia 29 tahun sebelum sampai ke Batavia. Mbah Priok kemudian dikubur dekat pantai dengan nisan kayu dayung berhias priok nasi di sisi makamnya. Kayu dayung itu cepat tumbuh menjadi pohon tanjung. Dari situlah nama Tanjung Priok muncul. Akan tetapi, buku saku kasus Mbah Priok menyatakan Mbah Priok sebenarnya lahir pada tahun 1874 dan meninggal pada tahun 1927. Jauh sebelum Mbah Priok ada. Nama Tanjung Priok sudah lebih dulu dikenal. Bahkan sudah disebut dalam naskah Sunda abad ke-16, ujar Ridwan Saidi. Dalam buku saku kasus Mbah Priok karya Ahmad Syafi'i Mufid, Robi Nur Hadi, dan Kiai Haji Zulfa Mustafa. Sementara menurut Alwi Shahab dalam buku tersebut juga menyatakan jika dilihat dari sumber-sumber sejarah di kalangan kelompok Arab Hadramaut,
Habib Hasan tidak mungkin lahir pada tahun 1727. Sementara dia keturunan ketiga cicit Habib Hamid Mufti dari Palembang yang lahir pada tahun 1750 dan wafat pada 19 Juli 1820. Kejanggalan lainnya yakni pada 1877 pemerintah Belanda mulai melaksanakan proyek pelabuhan yang dinamai Haven Tanjung Priok. Sedangkan saat itu Habib Hasan baru berusia 3 tahun dan tinggal di Palembang. Dalam buku itu juga dijelaskan bahwa Habib Hasan berangkat ke Batavia dan tertimpa musibah hingga akhirnya meninggal pada tahun 1927, di mana Haven Tanjung Priok sedang atau sudah lebih dulu tersohor. Bahkan kata Alwi Shahab, pelabuhan Tanjung Priok dibangun lebih dulu dibandingkan makam tersebut. Pelabuhan dibangun karena saat itu pelabuhan Sunda Kelapa sudah tidak mampu lagi menampung kapal yang datang akibat pembukaan terusan Suez. Nama pelabuhan Haven Tanjung Priok juga tercatat dalam buku-buku catatan perjalanan wisatawan mancanegara ke Hindia Belanda. Misalnya E.R. Skidmore, turis asal Amerika yang datang ke Pulau Jawa pada tahun 1890 dan menuliskan pengalamannya saat tiba di Haven Tanjung Priok. Kira-kira begitu sejarah tentang makam Mbah Priok. Apabila ada simpang siur tentang sejarah tentang makam Mbah Priok, kita ambil hikmahnya saja. Semoga kita di kemudian hari bisa memetik apa yang telah diajarkan oleh Habib Hasan Al-Haddad. Terima kasih. Sekian kupasan kita tentang makam Mbah Priok beserta sejarahnya. Semoga di kemudian hari kita bisa mengupas makam-makam aulia yang ada di Jakarta. Terima kasih. Cukup sekian dari kami, Gemilang Mitra Bangunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.